Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perilaku biaya, yaitu tentang tipe-tipe perilaku biaya. Yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitasnya dipadatkan, maka total biaya variabelnya juga akan berlipat 2. Jika aktivitas naik 10%, maka total biaya variabel akan naik 10% juga. Suatu biaya dikatakan variabel karena ada sesuatu hal yang disebut basis aktivitas. Basis aktivitas merupakan ukuran segala sesuatu yang menyebabkan adanya biaya variabel atau biasa disebut dengan pergerakan atau pemicu biaya. Contoh dari basis aktivitas yang umum yaitu jam tenaga kerja langsung, jam mesin, unit atau produksi, dan unit yang dijual. Porsi biaya variabel dan tipe biaya variabel dalam organisasi sangat tergantung pada tujuan dan struktur organisasi. Berikutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Biaya tetap juga berpengaruh oleh perubahan aktivitas. Karena total biaya bersifat konstan, jumlah biaya tetap per unit akan semakin kecil bila tingkat aktivitasnya naik. Tipe-tipe biaya tetap yang pertama yaitu biaya tetap yang telah ditentukan, berkaitan dengan investasi, fasilitas, peralatan, dan struktur organisasi pokok dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu biaya tetap kebijakan. Biaya ini disebabkan oleh keputusan tahunan yang dibuat oleh manajemen untuk membelanjakan biaya tetap tertentu. Berikutnya yaitu tren biaya tetap. Di beberapa perusahaan menunjukkan bahwa biaya tetap semakin besar porsinya dibanding dengan biaya variabel. Sebagai contoh, pegawai administrasi di Safeway dan Kroger memasang harga pada barang secara manual. Secara sebagian besar toko dilengkapi dengan pembaca barcode yang dapat memasukkan harga dan informasi lainnya secara otomatis. Berikutnya yaitu biaya tetap dan relevan. Yang pembahasannya sudah dimulai pada topik biaya variabel juga penting dalam memahami biaya tetap, khususnya biaya tetap kebijakan. Tingkat biaya tetap kebijakan biasanya ditentukan oleh di awal tahun dan tergantung pada dukungan yang diperlukan untuk program yang direncanakan seperti iklan dan pelatihan. Berikutnya yaitu biaya semi variabel atau mixed cost. Merupakan biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Disebut juga dengan biaya campuran. Biaya semi variabel memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, biaya semi variabel. Jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, maka semakin rendah pula total biaya. Yang kedua yaitu biaya semi variabel persatuan. Perubahan terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Sampai dengan tingkat-tingkat tentuan, semakin tinggi volume kegiatan, semakin rendah pula biaya satuan. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi biaya satuan. Berikutnya itu metode-metode dalam pemisahan komponen biaya. Yang pertama yaitu metode diagram pencar. Metode ini adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode tersebut adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antar biaya penyetelan dan aktivitas dapat dilihat. Plot ini disebut dengan grafik scatter. Grafik scatter memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik scatter. Berikutnya yaitu metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter permintas dan kemiringan. Berikutnya yaitu metode regresi kuadrat terkecil. Metode penyiasahan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara menentukan hubungan variabel tergantung dengan variabel bebas dari sekumpulan data. Dalam hubungan dengan pengukuran variabilitas biaya, maka yang dimaksud variabel tergantung adalah besarnya biaya, sedangkan variabel bebas adalah tingkatan kapasitas. Yang keempat yaitu metode regresi berganda.
Regresi berganda adalah kuadrat terkecil yang digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Dalam keadaan tertentu, variabilitas biaya atau Y dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas dan beberapa jenis kegiatan, sehingga harus dianalisa dengan metode regresi berganda atau diperoleh perhitungan yang lebih akurat di dalam menentukan prediksi. Merupakan metode analitis yang digunakan apabila variabel dependen disebabkan oleh lebih dari satu faktor. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan laba rugi dalam format kontribusi. Tindakan manajer akan tergantung pada pemahaman atas perilaku biaya. Penerapan ide yang telah dikembangkan tersebut ditemukan format laporan laba rugi yang baru disebut pendekatan kontribusi. Hal khusus yang ada dalam format ini adalah bahwa laporan tersebut menyediakan informasi perilaku biaya dalam laporan tersebut. Format ini dibuat karena pendekatan tradisional laporan laba rugi tidak disusun berdasarkan perilaku biaya, melainkan disusun berdasarkan format fungsional yang diklasifikasi data biayanya menekankan pada fungsi produksi, administrasi, dan penjualan, di mana laporan ini memiliki kelemahan pada saat akan digunakan untuk tujuan internal, yaitu manajer membutuhkan data biaya yang disusun dalam format yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih.